A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal Islam. Pagi ini Allah masih terus membangunkan kita agar kita terus menjadi hamba Allah. Jadi hamba yang senantiasa beribadah mengabdi kepada Allah. Jamaah sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan kajian tauhid, yaitu ini selama ini baru 6 kali kita mengaji tauhid. Jadi ngaji tauhid itu sangat luas ya. Jadi yang lalu sudah kita sampaikan beberapa jenis tauhid. Jadi misalnya mengkaji tauhid asma wa sifat itu kan berarti mengkaji asmaul husna. Asmaul husna itu ada 99. Itu kalau dikaji setiap pertemuan 2 atau 3 nama gitu aja, itu sudah 30 kali pertemuan. Kalau kuliah ya 2 semester itu. Ya kira-kira itu. Nah, saudara sekalian, pagi ini kita akan membahas tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah maknanya Allah sebagai ilahun. Tauhid itu mengesahkan, meyakini satu. Wada yuwahidu tauhidan, yaitu meyakini satu, mengesahkan atau meyakini satu. Uluhiyah dari kata ilahun. Ilahun itu Tuhan sesembahan. Tuhan sesembahan. Nah, jamaah sekalian, dengan kata lain, pagi ini dalam tauhid uluhiyah kita membahas syahadat yang saya kira setiap hari kita baca itu, yaitu syahadat tauhid, khususnya syahadat tauhid uluhiyah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, atau kita singkat dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Kita bahas kalimat ini, kalimat tahlil. Jamaah sekalian, membahas ini juga sangat mendalam. Nanti akan kita lihat ada 10 konsekuensi di dalam kalimat tahlil la ilaha illallah. Itu ada 10 konsekuensi. Kalau setiap pertemuan ambil 2 saja, itu sudah 5 kali pertemuan. Jadi ini ilmu yang luar biasa, ilmu yang sangat vital bagi kita sebagai seorang muslim mukmin. Ilmu yang sangat-sangat penting, ya, mutlak harus kita pahami kita sebagai muslim mukmin. Jemaah sekalian, pada kajian yang lalu, pengantar tauhid yang lalu, ya, selama ini kita sudah ngaji 6 kali pertemuan untuk tauhid. Pada saat itu kita sampaikan segitiga surat tauhid. Segitiga surat tauhid. Jadi kalau ingin ngaji tauhid ya 3 surat itu. Diawali di Al-Ikhlas.
Al-ikhlas itu artinya murni, asli, suci itu. Ya. Murni, belum kecampuran apa-apa. Nah, kalau al-ikhlas itu maksudnya adalah suratul al-ikhlas, suratul ikhlas. Ya. Itu artinya di sana di surat itu dijelaskan Tuhan yang asli, yang sebenarnya. Ya. Karena kata ikhlas itu dari kata kholis, yaitu bersih, murni, asli, belum kecampuran apa-apa. Nah, surah Al-Ikhlas itu berisi Tuhan yang asli, murni, yang sesungguhnya. Nah, jemaah sekalian, di ayat pertama Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu ahad, Allah itu esa, ini menunjukkan tauhid. Tauhid. Kemudian dilanjut Allahus samad, Allah tempat bergantung, lam yalid walam yulad, Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada satupun yang menyamainya. Nah, ayat pertama dan terakhir inilah tauhid dalam surah Al-Ikhlas. Dalam satu hadis saya kira diajarkan bahwa nilai Al-Ikhlas itu seperti sepertiga Al-Quran. Artinya kalau kita membaca 3 kali Al-Ikhlas itu nilainya seperti menghatamkan Quran. Artinya begini, suratul Ikhlas, surah Al-Ikhlas itu ayat pertamanya, ya, ibarat kita membaca 3 kali itu kayak membaca Al-Quran semuanya itu. Ayat pertama Al-Ikhlas itu merujuk ke surat pertama Al-Quran. Gambarnya ini. Jadi ini Al-Ikhlas. Surat pertamanya, ayat pertama Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, itu merujuk ke surat pertama Al-Quran. Surat pertama Al-Quran itu ya Al-Fatihah. Itu tauhid. Qul huwallahu ahad itu tauhid, merujuk ke Al-Fatihah, surat pertama Al-Quran. Sedangkan ayat terakhir Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, itu merujuk ke surat terakhir Al-Quran. Surat terakhir itu An-Nas. Ya, jadi ini membangun segitiga, apa yang saya sebut dengan segitiga surat tauhid. Segitiga surat Al-Quran yang membahas tentang tauhid. Jadi sebagai ringkasannya sekali lagi diawali dari surah Al-Ikhlas yang di dalamnya menjelaskan tentang Tuhan yang asli, yang sebenarnya. Nilai surah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Kalau dibaca 3 kali seperti kita membaca seluruh Al-Quran. Ayat pertama Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, itu merujuk ke surat pertama Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Ayat terakhir Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, itu juga tauhid. Jadi ayat pertama tauhid, ayat terakhir Al-Ikhlas juga tauhid. Ayat terakhir merujuk ke surat terakhir An-Nas, surat terakhir Al-Quran yaitu An-Nas. Maka jadilah namanya segitiga surat tauhid, yaitu Al-Ikhlas, gandeng Al-Fatihah dan gandeng An-Nas dan Indah. Ya. Nah, dari situ jamaah sekalian, ini mengulangi yang pengantar dulu itu, ya. Jadi tauhid itu ada 4 urutannya sebagaimana di dalam 3 surat tadi, ya, khususnya dalam Al-Fatihah dan An-Nas, surat pertama Al-Quran dan surat terakhir Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dikepung dengan tauhid, ya. Di depan tauhid, di paling belakang tauhid,
Di tengahnya penuh dengan tauhid. Itu struktur Al-Quran secara global. Nah, tauhid itu ada 4, ya. Ini susunannya saya mulai dari atas, ya. Nanti kita lihat anak tangga tauhid, ya. Jadi yang paling atas tauhid uluhiyah. Ini yang nanti hari ini kita bahas, mungkin pengantarnya dulu. Pengantar tauhid uluhiyah. La ilaha illallah itu. Jadi tauhid itu sebagaimana kita tahu, yang lalu sudah saya sampaikan, tauhid itu maknanya mengesahkan, itu meyakini satu, yaitu Allah dalam sifat dan af'alnya, ya. Dari kata wahada yuwahidu, ya. Jadi tauhidan itu dalam bentuk masdar. Masdar itu kalau dalam bahasa Inggris gerund. Gerund itu artinya kata kerja yang dibendakan. Aslinya kata kerja tapi dibuat kata benda. Asalnya dari wahada. Itu fi'il madinya, kata kerja lamponnya, yaitu mengesahkan atau meyakini satu. Yuwahidu itu fi'il mudhari' kalau dalam bahasa Arab. Itu kata kerja sekarang dan yang akan. Nah, kemudian tauhidan, wahada yuwahidu, kemudian lanjut tauhidan atau kita sebut dengan tauhid. Ini dalam bentuk masdar, yaitu kata benda yang asalnya dari kata kerja yang kemudian dibuat bendakan. Sehingga tauhid itu adalah keyakinan satu. Itu makna bahasanya. Kemudian, nah ada 4, ya. Tauhid uluhiyah ini dari atas, ya, bawahnya itu. Tauhid uluhiyah itu meyakini satu, hanya Allah yang disembah, diibadati, ditaati. Kemudian ada tauhid mulkiyah, hanya Allah yang memiliki dan yang menguasai. Tauhid asma wa sifat, hanya Allah pemilik nama dan sifat yang baik. Tauhid rububiyah, hanya Allah yang mengatur, mengelola, mendidik alam semesta ini, termasuk di dalamnya manusia, ya. Nah, jemaah sekalian, ini 4 macam-macam tauhid dengan urutan. Kalau ini dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kalau 4 ini kita buat anak tangga, yang kemudian disebut dengan anak tangga tauhid, ya. Kita sebut dengan anak tangga tauhid. Ada anak tangga mulai dari bawah, naik ada 4. Yang paling bawah tauhid rububiyah. Ini yang lalu sudah kita jelaskan, ya, walaupun baru sebagian. Kemudian tauhid asma wa sifat, ini beberapa sudah saya jelaskan, ya. Sebab asma wa sifat itu ada 99 asmaul husna. Itu kalau dibahas satu-satu 2 semester aja, kalau kuliah nggak selesai. Kemudian tauhid mulkiyah, ini juga sudah kita jelaskan yang lalu. Paling tinggi uluhiyah. Uluhiyah itu ada 10 poin yang dikaji. Sedangkan asma wa sifat ada 99 yang dikaji. Sehingga ngaji tauhid ini, Masya Allah, itu luar biasa. Setahun nggak selesai. Atau mungkin selama hidup ngajinya seputar ini, ya. Nah, hari ini kita masuk tauhid uluhiyah, dan barangkali hanya pengantar umumnya. Detailnya, ya, kita rencanakan nanti kajian selanjutnya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kita coba masih lanjutkan ini, atau nanti kita atur kembali, ya, karena hari Rabu itu libur Isra Mi'raj, ya. Kita boleh nanti bahas khusus sholat aja. Jadi nanti kita susun kembali. Mungkin kita Rabu pagi aja bisa kita bahas sambil memperingati Isra Mi'raj karena libur. Baik, kita masuk khusus ke uluhiyah sekarang. Dari tangga tauhid ini, tauhid yang bawah, paling bawah rububiyah, naik asma wa sifat, mulkiyah, dan paling tinggi adalah uluhiyah. Nah, kalau ini rububiyah paling bawah ini berlaku untuk semua manusia. Ya, anggap ini kalau dibuat angka begitu, ya.
Kalau dibuat angka begitu ya, rububiyah itu untuk semua manusia itu artinya 100% semua manusia. Ya. Tapi begitu masuk ke atasnya asma wa sifat ini sudah berkurang. Ya. Karena nama Tuhan itu sudah mulai macam-macam tentang nama dan sifat ya. Nah, ini kira-kira menjadi 75%. Naik lagi mulkiyah. Ya, ini tentang kekuasaan Allah penguasa, dan di dalamnya ada pelajaran politik yang lalu sudah kita sampaikan. Ini berkurang lagi. Ini kira-kira 50%. Jadi ini 100%, itu 75%, ini 50%. Naik paling tinggi tauhid uluhiyah itu kira-kira 25%. Ya. Jadi yang betul-betul la ilaha illallah itu penduduk dunia ini perkiraan saya, perkiraan kasar, itu 25%. Walaupun Indonesia itu penduduknya sekitar katakanlah 80% mengaku muslim. Tapi nanti kalau diperes untuk yang tauhid uliyah betul-betul, ya nggak tahu, mungkin separuhnya atau mungkin lebih dari separuh, kurang dari separuh barangkali. Nah, jamaah sekalian, ini tangga tauhid. Yang ini diambil 4 ini dan urutannya dari 3 surat ini tadi. Ya. Jadi urutan yang ada dalam 3 surat tadi, yang segitiga surat tauhid tadi, urutannya ini. Kemudian jamaah sekalian, dari anak tangga tadi melahirkan namanya teori tauhid. Ya, ini seperti yang lalu sudah saya sampaikan. Yang pertama, teori konsekuensi tauhid. Artinya teori ini dari bawah ke atas dalam tangga tauhid. Dari bawah ke atas yaitu rububiyah, konsekuensinya naik ke asma wa sifat, terus ke mulkiyah, terus ke uluhiyah. Jadi sesuai di tangga ini. Jadi tauhid konsekuensi ini dari bawah ke atas ya. Sampai puncak ini. Jadi ketika orang itu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, dia itu berjanji di sini mau naik ke atas. Ya. Kemudian yang kedua, teori cakupan tauhid. Artinya tauhid paling tinggi yaitu uluhiyah itu mencakup seluruh tauhid di bawahnya. Jadi kalau sudah mencapai puncak di atas, di tauhid paling tinggi, kalau sudah sampai di sini, ini sudah mencakup semuanya, ya, sudah mencakup semuanya. Nah, jamaah sekalian, kita lanjut. Ada pendapat seorang ulama, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, sesungguhnya ilmu tauhid itu ilmu yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Bahkan ilmu yang paling tinggi derajatnya. Paling agung, paling mulia itu ya paling tinggi derajatnya. Mengapa? Karena ilmu tauhid itu mengenalkan kita pada Allah. Kalau kita mengenal Allah dengan baik, seluruh pengetahuan, seluruh apa aja yang ada di alam ini, yang itu dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah, ini bisa kita pelajari dengan baik. Ya. Dan sekaligus sama sekalian, yang namanya ilmu tauhid itu menjadi ilmu dasar yang harus benar-benar dikuasai oleh semua manusia, saudara. Karena apa? Karena ya semua manusia itu kan ciptaannya Allah. Kita harus mengenal siapa pencipta kita. Ya.
Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia harus mengenal Tuhannya. Ya. Jadi setiap orang mengenal dirinya, aku ini siapa? Ini harus mengenal Tuhannya, Sang Pencipta aku. Jadi memang ilmu yang tertinggi itu ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan itu ilmunya ilmu tauhid. Ya. Jadi ilmu tauhid itu sangat luas. Jadi tadi kita lihat tadi, ya kalau dipelajari ya bisa setahun lebih itu, 2 semester kalau kuliah. Ya. Atau bahkan ya seumur hidup, bahan kajian seumur hidup itu ilmu tauhid. Ya. Nah, kita lanjutkan. Sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia, paling agung kedudukannya. Setiap muslim wajib mempelajarinya, mengetahuinya, memahaminya ilmu tauhid itu. Karena merupakan ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan orang-orang muslim. Ya. Jadi orang Islam yang mengaku muslim mukmin harus mengenal Tuhannya. Melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, hak-haknya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Termasuk firman-Nya. Jadi sebenarnya ilmu tauhid itu isinya semua ilmu dalam Islam. Bahkan semua ilmu itu. Karena apa? Begitu kita mengenal Allah, termasuk di dalamnya mengenal firman-firman Allah. Mengenal firman Allah itu mengenal Al-Quran. Mengenal Al-Quran itu belajar 30 juz, 6.000 ayat lebih. Iya. Itu kan bahan kajian seumur hidup. Maka dalam Islam itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu dari bayi sampai mati. Ya. Jadi jangan puas kalau sudah sarjana S1, S2, S3. Nah. Pokoknya berhenti belajar kalau mati. Belum mati jangan berhenti belajar. Ya, saya masih hidup, saya pribadi masih hidup. Saya merasa belajar. Saya bersyukur ngaji bareng dengan panjenengan. Ini sekaligus saya itu belajar, bukan mengajar. Ya, saya tidak mengajar di sini. Ini belajar bersama. Saya juga belajar. Ya. Jadi belajar itu kan bisa macam-macam, baca sendiri, mendengarkan dari televisi, yang ngaji kayak gini. Kita menyampaikan itu sekaligus belajar. Ya. Jadi Masya Allah, ilmu tauhid itu luar biasa. Ilmu yang mengenal Allah, Allah itu segala-galanya. Allah itu sumber ilmu, Allah pencipta alam. Semua ilmu-ilmunya Allah. Jadi seluruh mata kuliah di kampus, seluruh mata pelajaran di sekolah-sekolah, itu ilmunya Allah semua. Itu tercakup dalam ilmu tauhid. Ilmu mengisahkan Allah, ilmu mengenal Allah. Ya, maka luar biasa Masya Allah. Pagi ini kita cuma sebentar, hanya pengantar singkat aja ilmu tauhid, khususnya tauhid uluhiyah. Nah jemaah sekalian rahimakumullah, kita masuk sekarang ke tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah dari segi bahasa, tauhid itu mengisahkan. Uluhiyah itu dari kata ilahun. Dalam kalimat tahlil, la ilaha illallah. Mohon perhatian ya, dalam kalimat ini, la ilaha illallah. Lam di depan, jamaah sekalian, perhatikan, lam di depan harus dibaca panjang karena itu namanya lam nahiyah kalau dalam bahasa Arab. Lam nahiyah itu lam yang dibaca panjang, yang memberi makna tidak atau jangan. Ya, la dibaca panjang, la. Kemudian ilaha, ilahun, illallah, kecuali Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah itu Tuhan sesembahan. Ya.
Ini disebut kalimatut thayyibah, kalimat yang baik, bahkan kalimat terbaik ini. Ya. Dan ilmu yang tertinggi adalah ilmu ini. Ya. Hati-hati membacanya, ya, jangan cepat-cepat. Karena sok-sok saya mendengar ya, kalau kita bacanya cepat-cepat karena mengejar jumlah harus 1000, 2000, 3000 misalnya, bacanya cepat-cepat. Kalau membaca cepat-cepat ada kecenderungan lamnya depan ini dibaca pendek, kurang panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Lamnya kurang panjang. Nah, dalam bahasa Arab, kalau lam itu dibaca pendek, itu berlawanan dengan lam dibaca panjang. Kalau lam dibaca panjang kayak ini, lamnya panjang, itu artinya lam nahiyah. Lam nahiyah itu artinya lam yang berarti larangan, tidak atau jangan, yang artinya tidak atau jangan, dibaca panjang. Sedangkan la yang dibaca pendek namanya lam taukid dalam bahasa Arab. Lam taukid itu lamnya dibaca pendek, kemudian ada sambungannya di depan. Lam taukid itu maknanya lam yang menyangatkan, menyungguhkan. Ya. Lam yang menyangatkan, ya. Makanya maknanya berlawanan. Kalau dibaca pendek, naudzubillah. Kalau dibaca pendek, naudzubillah. La ilaha illallah. Ya karena tadi membacanya cepat, ngejar jumlah. Ya, itu cenderung pendek. Kalau bacanya pendek, la ilaha illallah, naudzubillah, itu artinya apa? Sungguh ada Tuhan selain Allah. Kan malah sebaliknya. Makanya hati-hati. Memang di dalam bahasa Arab itu ada, ya, kalau dari segi baca panjang pendeknya, ada yang disebut lam nahiyah dibaca panjang artinya tidak atau jangan. Dan yang kedua ada lam yang dibaca pendek yang namanya lam taukid, artinya menyungguhkan, menyangatkan. Ya. Maka hati-hati membaca ini, ya. Tetap dibaca panjang. Nah, la ilaha illallah itu mempunyai konsekuensi ada 10. Ya 10 itu kalau ngaji detail bisa 10 kali pertemuan. Ya. Nah ini pengantarnya aja. Jadi la ilaha illallah, kata ilahun. Kata ilahun yang maknanya Tuhan sesembahan itu mempunyai 10 konsekuensi. Yang pertama ini. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah, konsekuensinya la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah diibadati kecuali Allah. Ma'bud itu yang diibadati, yang disembah. Nah, kalau poin pertama ini bicara soal ibadah. Wah, kalau ibadah ya wape, buku ibadah segini ini, fikih ibadah segini. Bahas sholat aja bukunya segini, sholat aja itu. Belum bahas zakat, belum bahas yang lain. Belum bahas ibadah. Ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Ya. Misalnya kita bergerak di bidang pendidikan, belajar mengajar, itu ibadah. Jadi ibadah bab pendidikan, ibadah bab ekonomi, ibadah bab politik, ibadah bab kesehatan, ibadah bab kesenian dan sebagainya dan sebagainya. Dalam Islam masuk ke sana, ya, sehingga masya Allah luar biasa luasnya itu. Ya. Jadi yang pertama konsekuensinya la ilaha illallah, tidak ada ilah. Saya terjemahkan ilah. Biasanya diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah itu. Karena Tuhan dalam bahasa Indonesia nanti dalam istilah di tauhid itu ada ilahun, ada robbun. Yang tadi kan robbun itu tauhid rububiyah tadi, ilahun tauhid uluhiyah misalnya. Nah, yang pertama konsekuensinya adalah maknanya adalah la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah atau diibadati kecuali Allah. Yang kedua, la ghayata illallah. Tidak ada ghayah kecuali Allah. Ghayah itu tujuan.
Jadi tujuan itu sesungguhnya hanya satu, yaitu Allah. Kita itu kan dulu lahir, tumbuh besar, itu kan kita ibaratnya bergerak terus itu, dari detik ke menit, ke jam, hari, bulan, tahun, terus ya. Ya, saya sampai sekarang 54 lebih sedikit. Ya, Desember kemarin saya 54 tahun. Ini perjalanan saya pada tahun ke-54 masuk ke tahun ke-55. Nah, jenengan bisa ngitung sendiri berapa panjenengan masing-masing. Itu perjalanan hidup. Dan terus. Ya. Saya barusan kehilangan seorang sahabat yang kemarin saya share di grup ya. Masya Allah, namanya Pak Hartoyo dia. Dia lahirnya lebih muda 1 bulan atau 2 bulan dengan saya. Tapi Masya Allah 5 tahun, 6 tahun atau mungkin 7 tahun terakhir sudah bed rest, tidak mengajar ya. Tapi Masya Allah Islamnya bagus, pinternya bukan main, rajin nulis buku ya. Dia menjadi asisten ahlinya 2 menteri. Dulu Menteri Nuh Pedanka dan Bambang sebelumnya itu. Ya, dosen di Pascasarjana UNES ini, terus juga di Jakarta juga dia ngajar. Ya. Jadi karena sakit ya. Kemarin hari apa itu? Selasa apa wafat ya. Jadi ya Masya Allah, orangnya baik hati ya, suka ngasuh anak itu ya. Jadi dia nulis buku, buat percetakan sendiri, beli mesin sendiri, ada beberapa stafnya editor ya, dia digaji, yang sekolah dibayar kuliahnya gitu. Masya Allah. Anak kandungnya cuma 2. Yang satu barepnya lulusan UGM, pinternya juga ngalahi bapak, ya nggak kalah sama bapaknya itu ya. Sekarang sudah lulus dari UGM. Kemudian adiknya satu perempuan ya. Jadi jamaah sekalian, ini saya singgung karena mengingatkan saya bahwa orang itu tujuannya akhirnya kemudian mati menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu milik Allah, besok akan kembali ke Allah. Karena memang itu tujuan kita, ghayah kita. La ghayata illallah itu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ghayah di sini tujuan. La ghayata illallah. Tidak ada tujuan kecuali Allah. Satu, maknanya semua itu akan menuju ke Allah. Mati menuju Allah, satu. Yang kedua, ghayah di situ adalah mardhatillah, ridhonya Allah. Jadi kita punya tujuan apapun harus dijiwai, diwarnai dengan ridhonya Allah. Misalnya kita ikut perlombaan, tujuannya cari hadiah misalnya, menang juara cari hadiah, ya nggak apa-apa, silahkan, tapi menang hadiah yang diridhoi Allah. Kita dodolan, bisnis dodolan, orang mengatakan, loh kamu tujuannya apa dodolan? Ya golek badi kan, golek badi, golek duit kan, golek nafkah kan. Ya nggak apa-apa, badi, duit, nafkah yang diridhoi Allah. Loh, kalau kamu olahraga, tujuanmu olahraga kok ya ben sehat. Segar sehat itu kan tujuan olahraga. Enggak apa-apa, tapi segar sehat yang diridhoi Allah. Kok kamu belajar sekolah, tujuannya sekolah apa? Ya golek ilmu. Tujuannya dapat ilmu, dapat keterampilan ya. Kemudian dapat tambah teman barangkali. Tapi ilmu, keterampilan, barangkali ada yang dapat ijazah misalnya. Ya, dapat nilai mata kuliah, nilai ujian, dapat ijazah, ya silahkan. Tapi ijazah, nilai ilmu yang diridhoi Allah ya. Jadi semuanya harus diridhoi Allah. Jadi tujuannya cuma satu, ridhonya Allah, itu aja ya. Jadi kalau kita misalnya menikah, kowe nikah tujuanmu apa? Ya biar dapat keturunan misalnya kan itu ya. Punya anak, punya keturunan.
anak-anak yang diridhoi misalnya. Biar hatinya sakinah, mawaddah, rahmah itu, biar tenang itu ya. Ya, jadi biar tenang, penuh kasih sayang, ya semuanya dalam ridhonya Allah. Jadi apapun tujuannya, tentu ini yang baik-baik ya. Apapun tujuannya harus dalam ridhonya Allah. Harus tujuannya Allah. Makan minum, kok makan minum tujuannya ya biar mungkin kenyang, kemudian sehat, bertahan hidup. Kenyang, sehat, bertahan hidup yang diridhoi Allah. Gitu. Karena banyak yang tidak diridhoi Allah juga banyak. Ya, sekolah, dapat ilmu, dapat ijazah, tapi tidak diridhoi. Ya, karena lulusnya karena ngepek, gitu. Jadi ujiannya open book tapi close book ya. Ujiannya close book tapi open kepean itu. Ya, jadi yang ditutup bukunya terus yang dibuka kepeannya gitu. Ya, kemudian lulus dapat nilai, dilalai pas ngepek ora kunangan itu. Karo penjagane. Ya, visine metu lulus. Itu lulus nilainya tidak diridhoi Allah. Ada lagi begini, ijazah. Ada ijazah yang tidak diridhoi aja. Ijazah aspal, asli palsu. Sekolah era jelas ya, cukup duwe S1, S2, S3 ada. Apa meneh nggo kampanye itu sosok nggo nambah-nambahi tertarik dan ngarep mburinya ono gelare itu ya. Ternyata enggak sekolah, ternyata membeli ijazah. Sekolahnya di sekolah abal-abal itu. Naudzubillah, itu yang tidak diridhoi. Berlomba dapat juara, piala, dapat piagam misalnya, hadiah. Ada piala, hadiah yang tidak diridhoi ada. Kalau proses perlombaannya menipu, ya. Perlombaan golongan umur padahal wis wong tuwa tur dinomke misalnya itu. Ya. Jadi itu banyak yang diridhoi. Maka dalam tauhid ya ghoyah itu satu, ridhonya Allah. Yang ketiga, la razika illallah, tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Wah, ini bicara rezeki ini bisa topik pengajian sendiri ini. Ya. Jadi kita meyakini, jadi ketika kita yakin la ilaha illallah, itu konsekuensinya la razika illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Rezeki apapun. Sandang, pangan, papan, uang, jabatan, kendaraan, dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya itu hakikatnya dari Allah. Jadi secara logika begini ya. Ya, kita dapat ijazah, kita bisa makan minum itu. Ya. Makanan minum itu bahan dasarnya Allah yang menciptakan. Allah ciptakan tumbuhan, hewan sebagai bahan makan minum kita. Allah ciptakan air sehingga kita bisa minum. Ya. Kita punya jabatan karena sekolah. Kita sekolah dapat ilmu. Ilmu itu rezekinya Allah. Ya. Jadi mudahnya begini deh. Allah wong manungsa sing gawe Gusti Allah kok. Apa-apa yang berkaitan ke manusia itu urusannya Allah juga itu. Kita sehat itu Allah yang nyehatkan. Kita bisa makan minum itu nikmatnya makan minum itulah. Ya. Nikmat makan minum itu kalau ditambahi lauknya adalah lapar misalnya ya. Allah itu yang menciptakan lapar, Allah yang menciptakan perut, Allah yang menciptakan lidah. Sehingga dengan lidah gitu kita bisa menikmati hidup ini. Menikmati makanan dalam kehidupan dengan lidah itu. Gampangnya gitu, ya. Ini singkatnya begitu. Kemudian yang keempat, la malika illallah. Tidak ada yang menguasai, memiliki kecuali Allah. Ini pelajaran tauhid mulkiyah yang lalu sudah kita sedikit singgung. Jadi poin yang keempat itu belajar tentang politik juga, tentang kekuasaan. Ya. Jadi Islam itu ngajari kita berpolitik juga, ya, tentang kekuasaan. Di poin yang keempat. Jadi poin keempat itu mau judul sendiri juga bisa. Ngaji sendiri tentang poin 4. Kemudian yang kelima, la mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Cinta itu hanya satu kok, kepada Allah. Loh, cinta yang lain bagaimana? Kita kan punya anak, cinta anak.
punya suami, punya istri, cinta suami, cinta istri, punya adik kakak, kita mencintai kakak kita, adik kita, bahkan teman, kita punya sahabat teman, kita mencintai sahabat kita. Loh itu cinta-cinta banyak itu gimana? Wong kita juga cinta harta, ya. Ada orang yang cinta jabatan juga, ada cinta negara, ada cinta ilmu, kan macam-macam cintanya. Bagaimana cinta itu? Silahkan, semua cinta itu ada, tetapi tolong semua cinta itu dalam rangka cintamu kepada Allah. Cintaku pada harta, cinta karena Allah. Ya, cintaku kepada suami, istri, anak, cinta karena Allah. Cinta kita pada negara, cinta karena Allah. Ya, cinta kita pada apapun, ya tentu cinta yang baik-baik ya. Itu semua cinta karena Allah. Cinta dalam rangka cinta kita kepada Allah. Mengapa kepada Allah? Ya karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Allah itu Al-Wadud, Maha Mencintai. Jadi kasih sayang cinta itu sumbernya miliknya dari Allah. Kemudian Allah yang menciptakan alat cinta. Alat cinta itu ya tubuh kita ini alat cinta. Mulut kita itu alat cinta. Ketika kita mengatakan misalnya ya ke anak kita, ke suami istri kita, I love you darling, I love you darling, misalnya. Mulut kita mengatakan itu. Wah aku tresno tenan marang kowe nduk, misalnya gitu. Itu mulut kita itu alat cinta. Ketika tangan kita ngerogoh kantong, ambil 2.000, 5.000, kasih ke fakir miskin, anak-anak jalanan kasih 5.000. Tangan kita itu alat cinta. Ya. Ketika teman-teman pamit pulang, dulan ke kita, terus kita bilang ke teman, hey, Titi DJ ya, nah, kalau Titi DJ atau hati-hati di jalan, atau Hadijah kalau saya, Hadijah itu hati-hati di jalan. Jadi mengingatkan teman yang mau pulang pamit, hati-hati ya di jalan. Mulut kita itu alat cinta buat teman kita itu. Hati-hati ya kamu kalau di sana bahayanya begini-begini. Kamu harus waspada, harusnya begini-begini. Ini kan nasihat. Mulut kita menjadi alat cinta buat sahabat kita, ya dan sebagainya. Nah ini bicara cinta asik ini nomor 5 ini. Topiknya tersendiri nanti. Yang keenam. Ya, saya teruskan aja untuk menyingkat waktu. La hakima illallah. Tidak ada yang menentukan hukum kecuali Allah. Penuntut hukum itu hanya Allah. Lalu hukum di masyarakat manusia gimana? Ya silahkan buat hukum. Tapi hukum buatan manusia itu seharusnya senada, seirama sama hukumnya Allah. Ya. Hukum Allah itu dipastikan baik semua. Lihat alam ini. Alam ini hidup dengan damai, nyaman karena mengikuti aturannya Allah. Jadi kalau ingin hidup nyaman, tentrem enak, ya melu Gusti Allah, melu aturane Gusti Allah. Ojo aturane sak geleme udele nafsu manusia itu. La khaliqa illallah, tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Allah yang mencipta. Ya. Jadi yang mampu membuat sesuatu Allah. Kalau misalnya ada seorang penjahit, contoh aja, penjahit mampu membuat berbagai pakaian. Itu penjahit yang mukmin itu bilang begini, saya mampu membuat baju. Ilmu saya membuat itu ilmunya Allah, karena Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta. Ya. Jadi Allah itu sang pencipta sesungguhnya, kemampuan menciptanya dijual dikasihkan saya sehingga saya mampu mencipta baju, membuat baju misalnya. Ya. Tukang juga begini, mampu buat rumah, buat bangunan, ya. Itu kemampuan membuat bangunan itu ilmunya Allah. Allah itu Al-Khaliq, Maha Pencipta. Apa saja. Kemudian la waliya illallah, tidak ada yang memimpin ya kecuali Allah. Menjadi wali atau pelindung boleh juga. Tidak ada yang memelihara. La hafidha illallah, kecuali Allah. Kemudian yang nomor 10, tidak ada yang mengelola. La mudabbira illallah. Ya. Jadi tidak ada yang mengelola kecuali Allah. Jemaah sekalian, ini pengantar singkat aja untuk pagi ini, untuk bicara tentang tauhid uluhiyah. Ini tauhid tingkat yang paling tinggi.
maka hendaknya betul-betul kita pahami, ya, betul-betul kita mengerti, kemudian kita amalkan, ya. Jadi rukun Islam yang pertama, ya, kita sebut dengan syahadat. Ada dua syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhidnya rukun Islam yang pertama itu ini, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ini ilmunya, ya, kalau ini ilmu tertinggi sebenarnya. Ilmu yang paling tinggi derajatnya ya ilmu ini, la ilaha illallah. Ya. Kemudian Muhammadur Rasulullah di syahadatain itu, ya. Jadi ini pengantar global. Jadi untuk sementara kita jadwalkan nanti, ya, karena nanti Rabu itu libur Isra Mi'raj, boleh nanti Rabu itu kita peringati Isra Mi'raj, misalnya kalau pagi-pagi gini kita ngaji kayak gini. Jadi untuk yang mungkin salah satu atau Kamisnya kita liburkan dulu, boleh kita geser ke Rabu itu. Jadi Selasa, Rabu kita ngaji 2 kali dalam rangka Isra Mi'raj ini, ya. Kemudian nanti lain waktu ini bisa dilanjut kajian ini, ya. Saya kira itu, silakan kalau ada yang ditanyakan. Monggo. Mudeng atau mubeng? Nah, saya sering tanya ke mahasiswa gitu, mudeng apa mubeng? Nah, itu. Mudeng ya, alhamdulillah, nggak ada tanya berarti mudeng kabeh, alhamdulillah. Ya. Oh gitu ya. Ada nggak yang lain itu? Boleh Mas Dono satu, boleh Pak, ya, silakan Mas. Tapi kan ada tiga ya. Alisa sama anak tadi Pak. Ya. Garis yang itu anak sama Al-Fatihah tadi Pak. Kalau Alisa tapi kan ayat tahu. Wah ini, ya, baik. Wah ini pertanyaan bagus ini, betul. Ya. Ini segitiga sama sisi. Artinya segitiga yang besar sudutnya tiga-tiganya sama. Panjangnya sisi tiga-tiga sisi itu ya juga sama. Artinya kalau dalam posisi seperti ini, segitiga sama sisi, itu sudah nggak ada prioritas lagi. Karena tiga sudut harus maju bareng kabeh. Tidak ada prioritas. Pokoknya kompak tiganya maju bareng kabeh. Ya. Jadi tidak ada prioritas. Nah, jadi dalam hal ini karena kita beri nama segitiga tauhid, surat tauhid, maka ya harus gini, dan posisinya ya seperti itu. Jadi kalau segitiga sama sisi itu kalau digelundungke kayak apa, posisinya tetap podo ngono kabeh. Artinya tiga sudut itu dan tiga sisi itu sama. Ini kalau ditambahi ya, kalau mau ditambahi. Ini sudutnya kan 3 surat itu. Kalau ditambahi, sisinya itu adalah ilmu. Kalau ingin ditambahi. Jadi yang ini ilmu. Sudutnya Al-Ikhlas, Al-Fatihah, An-Nas. Artinya apa? 3 surat ini harus diilmui. Tolong, saya yakin panjenengan semua sudah hafal 3 ini. Dan hafalnya sejak dulu kala SD kelas 1 wis hafal nggih. Nah, sekarang tolong betul setelah hafal tahu terjemahannya. Terjemahannya dulu aja. Al-Fatihah paham, Al-Ikhlas paham, An-Nas paham. Setelah tahu terjemahannya, ngaji isinya. Nah, ini ngaji tauhid itu ngaji isinya. Nah, tadi pertanyaannya ini ya, bawah ini ya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bahwa Al-Fatihah itu kan kalau di Quran disebut umul kitab. Ya, induknya kitab. Ya, Al-Fatihah itu disebut induknya kitab. Kalau induknya kitab itu artinya membawahi semua yang ada dalam Quran sampai termasuk yang terakhir. Ya.
Jadi sebenarnya isi di dalam misalnya surah An-Nas, Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas dan seterusnya. Ya, itu juga tercakup juga di dalam Al-Fatihah. Ya, ini hubungannya. Jadi pertanyaannya tadi kan hubungannya apa Al-Fatihah ini dengan An-Nas? Ya, kalau yang tadi Al-Ikhlas ke Al-Fatihah kan Al-Ikhlas surat pertama, ayat pertama ya. Ayat pertama Al-Ikhlas ke ini surat pertama Al-Quran. Kalau ke An-Nas, Al-Ikhlas itu ayat terakhir Al-Ikhlas itu merujuk ke surat terakhir Al-Quran, yaitu An-Nas. Tadi pertanyaan bagus ini. Kalau yang ini gimana? Al-Fatihah sama An-Nas, ya. Artinya apa? Artinya Al-Fatihah itu sebagai umul kitab. Al-Fatihah disebut umul kitab, induknya kitab Quran. Ini mencakup An-Nas juga. Ya. Jadi di dalam An-Nas itu menjadi bagian penjelasannya dalam Al-Fatihah, dalam Quran. Ya. Al-Quran itu punya ibu namanya Al-Fatihah, induknya Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu diperes itu dalam Al-Fatihah, ibaratnya begitu ya. Makanya isinya An-Nas dengan Al-Fatihah itu juga sarujuk ya. Apalagi ini di pintu masuk dan pintu keluar, ibaratnya ya, depan, pertama dan terakhir penutup. Ini harus sama itu ya. Jadi persamaannya yaitu tadi sama-sama menjelaskan tauhid, dua-duanya itu ya, sama-sama menjelaskan tentang tauhid. Ya, ini yang dulu sudah saya sampaikan. Jadi kalau misalnya tadi kan ada segitiga tauhid ini. Jadi rububiyah itu robun. Jadi kalau di Al-Fatihah Rabbul Alamin, di An-Nas Rabbun Nas gitu. Kemudian naik asma wa sifat itu nama ya. Kalau di Al-Fatihah kan Ar-Rahman Ar-Rahim, itu namanya Allah. Kalau di An-Nas itu Malikin Nas, yaitu Al-Malik. Al-Malik itu Asmaul Husna, sekaligus Al-Malik itu adalah tauhid mulkiyah yang ketiga. Nah, sementara di Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, Malikin Nas, Maliki Yaumiddin. Kemudian yang paling tinggi uluhiyah, ini dari kata ilahun. Kalau surah An-Nas ilahin nas, ilahnya manusia, yaitu Tuhan sesembahan manusia. Kata ilahun, Tuhan sesembahan manusia, kalau di Al-Fatihah menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kami mohon pertolongan. Nah, ini hubungannya antara yang bawah tadi ya, Al-Fatihah sama An-Nas. Itu masih. Jadi ujung depan sama ujung belakang. Lalu isinya, isi Al-Quran yang 6.000 ayat lebih itu ya membawa semangat dua-duanya, semangat depan dan belakang, yaitu semangat tauhid. Karena ajaran tauhid itu ajaran yang pokok, yang harus ya. Maka ya orang Islam harus menguasai betul tentang tauhid ini. Ya, maka kita mencoba belajar ini. Selama ini sudah beberapa kali, ya nanti kita lanjut insya Allah tentang yang 10 ini. Moga-moga nanti ada waktu untuk melanjutkan ya. Tapi untuk yang akan datang, sementara kita jadwalkan kita akan kembali mengkaji sholat. Saya akan mengajak untuk mengkaji sholat lagi dalam rangka Isra Mi'raj. Hari Rabu kan libur Isra Mi'raj 27 Rajab. Saya kira itu, kalau memang sudah tidak ada ya, kita cukupi. Terima kasih jamaah sekalian. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.